akan membahas mengenai bagaimana persiapan dari paslon terutama untuk Jokowi Ma'ruf menjelang pengundian nomor urut, di mana nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres ini memiliki makna yang simbolik. Nah, seberapa besar makna nomor urut bagi tim kampanye pasangan capres dan cawapres? Telah bergabung di studio juru bicara tim kampanye Jokowi Ma'ruf, Irma Suryani, dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mbak Irma, selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam. Mbak Irma, kita langsung saja melihat bagaimana mengenai persiapan menjelang ke KPU itu sendiri. Sebetulnya ada persiapan khusus tidak sih dari kubu Jokowi Ma'ruf ini? Tentu persiapan ada, tapi tidak berlebihan lah ya. Persiapan yang normal-normal saja. Kalau ada elemen of surprise? Ya pasti, itu kan kejutan-kejutan seperti itu kan memang milik Jokowi banget gitu ya. Apa kira-kira yang dipersiapkan? Surprise seperti apa? Itu nggak boleh diomongkan dulu, tidak boleh disampaikan supaya jadi surprise. Kalau disampaikan sekarang kan nggak jadi surprise lagi gitu ya. Mengenai nomor urut 1 dan 2, apakah ini menjadi masalah atau dinilai apakah nomor 1 lebih menguntungkan dibanding nomor 2 dan sebaliknya seperti itu? Tidak, kami selalu menganggap semua angka itu baik, semua hari itu baik, jadi tidak perlu harus kita menginginkan satu nomor yang menurut orang lain mungkin itu baik atau tidak baik ya. Kalau bagi kami semua nomor baik. Artinya sudah siap apakah nanti nomor urutnya 1 atau 2 ini sudah dipersiapkan bagian dari kampanye seperti apa? Ya. Kalau kita dapat nomor 1, kita akan bilang 1 kali lagi satukan Indonesia. Oke. 1 kali lagi untuk menyatukan Indonesia. Kalau kita dapat nomor 2, kita akan bilang 2 periode 2 kali lebih baik. Oke, artinya sudah dipersiapkan ya masing-masing di nomor urut 1 dan 2 seperti kalau itu. Kalau 2 periode kita akan buat lebih baik. Oke, Mas Nyarwi, bagaimana Anda menilai mengenai persiapan dari masing-masing kubu terutama untuk Jokowi Ma'ruf, dan makna dari nomor urut ini seperti apa sih menurut Anda? Iya, sebenarnya nomor itu kan dalam politik itu ya sebenarnya nggak ada artinya, tapi kalau dalam politik itu menjadi ada artinya. Karena nomor seringkali dikaitkan dengan tagline ya. Tadi Mbak Irma sudah bilang misalnya skenarionya ya, kalau dapat 1 apa, kalau dapat 2 apa misalnya. Tapi tadi Mbak Irma sudah menyiapkan skenario A dan B seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, karena ini kaitannya juga dengan branding ya, konsistensi terkait dengan nomor, terkait dengan branding, dan itu kaitannya dengan bagaimana publik mengingat, ya, mengingat nomor dan kemudian mengingat tagline apa yang muncul di balik nomor itu. Nah, tapi saya tertarik dengan rancangan strategi event-event tadi ya tentang kejutan. Ya, politik itu audien kadang-kala ya itu juga electoral market maksud saya itu berharap terhadap profil atau sosok kandidat tertentu itu meyakinkan di mata dia. Nah, maka menjadi hal yang wajar misalnya kalau pengambilan nomor urut misalnya tim menyiapkan beberapa hal yang itu menjadi istilahnya daya tarik baru untuk kandidat ke elektorat. Nah, di sini juga butuh semacam strategi yang matang ya, strategi yang matang karena ini kan kita tidak tahu misalnya siapa dapat nomor berapa untuk ini ya, tapi kaitannya dengan konsistensi. Tapi kalau kita lihat peristiwa 2014 yang lalu, saya lihat kita bisa putar ulang itu ketika misalnya sudah ditentukan nomor urutnya, kan waktu itu ada Pak Hatta disuruh mengambil dulu dengan wakilnya sama-sama wakil ya dengan Pak JK, kemudian Pak JK dapat nomor yang lebih besar ya 8 kalau nggak salah, Pak Hatta yang kecil, kemudian karena itu Pak Jokowi disuruh maju duluan ngambil nomor gitu, tapi waktu ngambilnya duluan Pak Jokowi, tapi ngambilnya bukanya bareng-bareng. Nah, Pak Jokowi dapat nomor 2, kemudian Pak Prabowo dapat nomor 1. Nah, yang menarik setelah dapat nomor itu itu di belakang kan sudah ada yang menyiapkan, ya, menyiapkan untuk background dan untuk tagline-nya 2 periode. Artinya sudah dipersiapkan berbagai macam skenario seperti itu. Iya. Nah, justru malah Pak Prabowo saya lihat tidak ada yang menyiapkan. Nah, memang kesiapan tim kampanye di balik proses-proses begini ini juga sangat penting. Karena apa? Ini momen yang kemudian publik akan fokus memperhatikan, dan di situ tentu karena memperhatikan ingatan publik itu menjadi taruhan, dan itu bagaimana kandidat ya capres-cawapres mencuri ingatan publik, mencuri dalam arti positif ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan impresi, itu momen yang berharga untuk acara seperti ini. Baik, Mbak Irma, tanggapannya mungkin. Ya, bagi kami nomor 1 baik ya, nomor 1 bagus. Orang nomor 2 aja kita menang, apalagi nomor 1 gitu loh ya. Nomor 2 aja menang, gimana dapat nomor 1 gitu ya. Jadi bagi kami
dapat nomor yang manapun, insya Allah kita siap dan siap menang. Oke, ini kan pemilu serentak, artinya ketika pileg dan pilpres ini kan bersamaan. Apakah kira-kira nanti nomornya memang sesederhana 1 dan 2 atau akan di atas angka double digit seperti itu sih sebetulnya, Mbak Irma? Ya karena memang 2 kandidat ya, pastinya kan hanya ada 2 nomor ya, sehingga memang partai politik yang mendukung juga memang harus punya strategi yang bagus ya untuk memadankan itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi akan lebih bagi kami akan lebih baik lagi kalau misalnya kita dapat nomor urut 2 seperti kemarin gitu ya. Jadi ingatan publik itu masih kembali kepada periode 2014 gitu. Tapi itulah. Itu harapan ya, Mbak. Itu harapan. Untuk tim pengiringnya nanti pada saat Jokowi Ma'ruf ke KPU, apakah semua ketua umum parpol akan ikut? Karena kalau misalnya kita dengarkan tadi rekan-rekan yang ada di lapangan, terutama di rumah ataupun di Posko Kertanegara, ini tidak akan ada arak-arakan atau konvoy. Bagaimana dengan dari kubu Jokowi Ma'ruf? Kita semua bersama-sama karena memang kita selalu bersama-sama. Jadi ketua-ketua umum partai juga ada nanti di Tugu Proklamasi dan akan bersama-sama juga dengan calon presiden kita ke KPU. Tapi sebelum itu mungkin kita memang sholat berjemaah dulu, kemudian salawatan dulu. Nah, baru kemudian kita menuju KPU. Oke, nah kita akan melihat nih bagaimana kondisi terkini di tempat berkumpulnya para relawan Jokowi Ma'ruf. Kita akan ke rumah aspirasi, ada rekan Franska Lukito yang akan menyampaikan kondisi terkini di sana. Franska, apakah ketua umum parpol pendukung sudah berkumpul semua di rumah aspirasi? Ya Fitri, sampai saat ini pasangan calon Jokowi Ma'ruf dan juga ketua umum dari masing-masing parpol pendukung belum ada terlihat tiba di rumah aspirasi ini, dan memang informasi yang kami dapatkan bahwa sudah presiden ataupun calon presiden tersebut sudah bergerak dari Istana Negara untuk menuju ke tempat ini, dan tadi juga kami melihat ada beberapa mobil yang memang nantinya akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menuju ke KPU juga telah meninggalkan tempat ini, yang memang tadinya sekitar 20 menit hingga 20 menit tadi sudah berkumpul di rumah pemenangan ini, yang memang awalnya diperkirakan Jokowi akan berada di tempat ini. Fitri. Oke. Baik, Franska, untuk iring-iringan nanti bagaimana kemudian rute yang akan ditempuh oleh paslon Jokowi dan juga Ma'ruf Amin ini bersama para pendukungnya? Apakah langsung dari rumah aspirasi ke KPU atau rumah aspirasi ke Tugu Proklamasi terlebih dahulu baru kemudian ke KPU? Ya, Fitri, berdasarkan informasi sampai saat ini nanti para iring-iringan akan berjalan dari Tugu Proklamasi begitu, dengan ada beberapa nanti hal yang juga dilakukan oleh para masing-masing calon ini, dan di Tugu Aspirasi nantinya diperkirakan mereka akan berada di tugu tersebut selama setengah jam saja, dan nanti akan ada upacara pelepasan begitu yang dilakukan oleh para relawan dan juga pendukung yang telah ada di sana, lalu berjalan ataupun mengikuti konvoy langsung menuju ke KPU dan diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 8 kurang dan langsung menuju ke KPU begitu, Fitri. Baik, terima kasih Franska atas laporan Anda dari rumah aspirasi. Kita akan terus tunggu kedatangan dari Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, dan kita akan kembali berbincang bersama narasumber di studio. Mbak Irma, ini kita mungkin penasaran, sebetulnya nanti pada saat paslon Jokowi dan juga Ma'ruf datang, ini bagaimana dengan busana yang akan dikenakannya? Apakah ada konsep-konsep khusus yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh tim kampanye? Kita itu kan identik dengan baju putih ya. Nanti kita tunggu aja karena ini juga merupakan surprise ya. Jadi kita tunggu aja. Yang pasti baju putih. Apakah ada perubahan style ataupun gaya nantinya seperti itu? Pak Jokowi ini menyukai kejutan, memberikan kejutan kepada publik, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya ya, supaya masyarakatnya seneng gitu loh. Memang Pak Jokowi selalu menyenangkan gitu ya. Sehingga kita tunggu aja ya. Masyarakat pasti senang insya Allah. Oke, Mas Nyarwi. Ya, ada tantangan yang berat juga yang dihadapi Pak Jokowi saya lihat untuk tampil ya. Tadi bahasanya Mbak Irma menyenangkan itu nggak gampang. Artinya memenuhi ekspektasi ya. Itu yang disebut dalam political marketing itu, yaitu tadi ada harapan, ada ekspektasi, ada bahkan hasrat dari pemilih untuk melihat presidennya atau calon presidennya itu seperti apa. Nah, 4 tahun lebih berlalu ya dari Pak Jokowi tahun 2014. Sebagai dengan gaya beliau yang seperti itu, kemudian untuk tetap
bisa seperti itu kadang sesuatu yang berat. Berat dalam artian begini, tentu sebagai presiden yang incumbent itu kan beda dengan calon presiden yang dulu.